Penilaian. Teknik penilaian terdiri dari 3 ranah, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Penilaian yang akan dibahas terlebih dahulu adalah teknik penilaian sikap atau afektif. Penilaian sikap ini mencatat hal-hal menonjol, baik positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab melalui jurnal. Adapun kriteria sifat dari percaya diri yang pertama itu berani bertanya dengan guru, yang kedua berani menjawab pertanyaan dari guru, dan berani mengajukan diri menjadi contoh. Apabila siswa memenuhi 4 kriteria ini, maka siswa dikategorikan sangat baik. Apabila siswa hanya memenuhi 2 dari kriteria sifat percaya diri, maka siswa akan mendapatkan kategori baik, dan apabila siswa memenuhi 1 kriteria dari sifat percaya diri, maka siswa akan mendapatkan kategori cukup, dan apabila siswa belum memenuhi kriteria dari percaya diri, siswa akan mendapatkan kategori kurang. Kemudian ada kriteria sifat dari disiplin. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, tertib mengikuti pembelajaran, dan dapat memisahkan antara belajar dan bermain. Penilaian sifat disiplin ini sama seperti dengan kriteria sifat percaya diri. Begitu juga dengan kriteria sifat tanggung jawab, yang poinnya itu ada mengerjakan soal dengan mandiri, mengikuti kegiatan belajar dengan baik, dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian, predikat dari penilaian sikap ini ada sangat baik, nilainya 86-100, baik atau dilambangkan dengan B, nilainya 70-85, lalu cukup yang dilambangkan dengan C, nilainya 60-69, dan kurang dilambangkan dengan K, nilainya itu kurang dari 60. Di sini terdapat contoh penilaian sikap. Nama siswanya yaitu Ina. Kriteria sifat percaya diri, ia mendapatkan kategori C atau cukup. Kemudian kriteria sifat disiplin, Ina mendapatkan kategori B atau baik. Dan tanggung jawab, Ina mendapatkan kategori SB atau sangat baik. Di sini, Ina mendapatkan nilai 75 dengan kategori B atau baik, dengan total skor yang didapat yaitu 9 dibagi 12 dikalikan dengan 100, yang hasilnya kemudian 75. Nah, jadi cara menentukan atau menjumlahkan nilai sikap yaitu jumlah skor yang didapatkan oleh siswa, kemudian dibagi 12. 12 di sini didapatkan dari skor maksimal, karena kategori dari nilai sifat ini ada 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian dikalikan dengan 3 kriteria sifat, yaitu percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Maka 4 kali 3 hasilnya itu 12. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif. Di sini kriteria penilaian pengetahuan yang pertama itu menulis pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari pada tempat yang telah disediakan. Sama seperti penilaian sikap, kategorinya juga ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang. Apabila siswa dapat menulis 5 pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari pada tempat yang disediakan, maka siswa akan mendapatkan kategori sangat baik. Apabila siswa hanya bisa menuliskan 3-4 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa mendapatkan kategori baik atau 3. Lalu apabila siswa menuliskan 2 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa akan mendapatkan kategori cukup baik atau 2. Dan terakhir apabila siswa menuliskan hanya 1 pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa mendapatkan kurang atau 1. Predikat penilaian ini sama seperti penilaian yang ada pada penilaian sikap. Yang terakhir ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Aspek yang dinilai yang pertama itu ada kemampuan menceritakan pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apabila siswa mampu menceritakan pengalaman tentang hidup rukun, maka siswa akan mendapatkan kategori sangat baik. Lalu, apabila siswa cukup mampu menceritakan, maka siswa akan mendapatkan kategori baik. Dan apabila siswa kurang mampu menceritakan pengalaman dalam kehidupan, maka siswa mendapatkan kategori cukup. Dan terakhir, apabila siswa tidak mampu menceritakan pengalaman, maka siswa akan mendapatkan kategori kurang. Begitu juga dengan kemampuan menyampaikan hasil pengamatan kepada guru dan juga teman lainnya.
Sama seperti dengan penilaian yang telah saya sebutkan tadi, predikatnya itu sama dengan penilaian lainnya. Nah, cara menjumlahkan skor penilaian itu sama seperti dengan penilaian pengetahuan, yaitu jumlah skor dibagi dengan jumlah maksimal dan dikalikan dengan 100. Jumlah maksimal di sini ialah 8. Mengapa 8? Karena kategori yang ada pada penilaian keterampilan itu ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian, 4 kategori itu dikalikan dengan 2. Mengapa 2? Karena aspek yang dinilai ada 2 kemampuan, yaitu kemampuan menceritakan pengalaman dan kemampuan menyampaikan hasil pengamatan. Sebagai contoh di sini, Ina sebagai siswa kelas 6 kemampuan menceritakan pengalaman tentang hidup rukun dalam kehidupan sehari-harinya termasuk ke dalam kategori sangat baik. Karena Ina sangat mampu dan jelas ketika menceritakan pengalaman tentang hidup rukunnya. Kemudian keterampilan atau kemampuan menyampaikan hasil pengamatan kepada guru, Ina hanya mendapatkan kategori 3 atau baik. Karena Ina menyampaikan hasil pengamatannya kepada guru dan juga temannya itu dengan benar, tetapi masih sedikit terbata-bata atau kurang jelas. Maka di sini, skor yang didapatkan oleh Ina adalah 4 dan 3, yang apabila dijumlahkan menjadi 7. Kemudian 7 itu dibagikan dengan skor maksimal. Nah, skor maksimal tadi adalah 8. Kemudian 7 dibagi 8 dan dikalikan dengan 100. Maka hasilnya itu menjadi 87,5. Nah, 87,5 ini termasuk ke dalam kategori sangat baik, karena nilai pada kategori ini ialah 86 sampai 100. Sedangkan Ina mendapatkan nilai 87,5. Jadi Ina berada pada predikat sangat baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.